Teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor bank digital. Sektor ini sudah banyak turun, jadi kelihatannya sudah tidak ada yang tertarik lagi untuk melirik saham ini. Tapi kita coba lihat apakah ada pola pembalikan arah, di mana kita juga bisa mengikuti tren dari saham-saham di sektor bank digital ini. Oke, kita mulai dulu dari pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ini kita gambarkan tren downtrend dari IHSG sejak bulan Oktober tahun lalu. Jadi kita harus tunggu dulu karena ini masih downtrend dan ada kemungkinan besar IHSG melanjutkan penurunan hingga ke level 6450 sampai 6500. Ini adalah support kuat yang terjadi di beberapa saat yang lalu, bahkan sempat juga terjadi di November 2021, jadi hampir 1,5 tahun yang lalu. Kita mulai ke saham pertama kita, yaitu saham Arto, Bank Jago Tbk. Memang secara downtrend ini sudah menembus garis downtrendnya. Jadi kalau kita perhatikan downtrendnya ini terjadi sangat lama ya, sejak awal tahun 2022 ini sudah ditembus. Jadi ada harapan untuk Arto untuk kembali naik, tapi saat ini belum terlalu menarik karena Arto gagal untuk naik sampai ke sini, resistance minornya 2800. Jadi kalau Arto kembali turun ini menjadi sangat buruk. Jadi kita harus tunggu dulu Arto ketika dia naik sampai ke 2800, 2850. Lalu kita coba beli ketika turun ke bawah lagi. Jadi jangan dibeli sekarang ketika Arto gagal untuk mencapai 2800-nya, tapi dia langsung turun. Ini namanya lower high ya. Jadi high-nya nih di sini di 2860. Jadi kalau dia lanjut turun, ini high-nya di 2600. Jadi masih downtrend walaupun tidak setajam beberapa saat yang lalu. Berikutnya kita lihat saham agro, Bank Raya Indonesia. Nah, kita bisa perhatikan setelah downtrend berbulan-bulan, nah kita lihat sejak 2023 ini dia stabil di sini. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa volumenya sudah turun ketika mencapai level sini, maka ada kemungkinan dia bisa mantul. Ya, tapi untuk membeli juga sangat resiko karena dia tidak bisa pada di sini di bulan Mei ini dia tidak bisa mencapai kotak berwarna merah muda di 460. Ya, tapi kalau kita mau spek buy silakan, cuma tidak seaman kalau kita menunggu ketika agro bisa naik ke 460 di sini, lalu kita beli di bawahnya. Oke, berikutnya kita lihat Bank Amar. Bank Amar Indonesia. Kalau kita lihat secara teknikal ini lebih baik dari Arto atau agro tadi ya. Jadi kita bisa lihat ini ada pola cup with handle. Resistance-nya juga tepat di level 340 di sini. Jadi bisa mencapai sana. Nah, kalau memang dia turun, mungkin kita bisa coba spek buy sedikit, lalu kita beli lagi di 340. Jadi di sini, kalau kita lihat target penguatan, kalau resistance 340-nya tertembus, ini bisa ke level 480. Jadi lumayan menarik untuk Amar. Berikutnya adalah BABP, Bank MNC Internasional. Ini downtrend terus ya, kita gambarkan di sini. Sejak bulan Juni 2022, kita lihat support di 88 sudah tertembus, jadi saat ini kita jangan terlalu agresif untuk melihat. Kalau bisa naik di atas 88 lalu kita lirik lagi. Untuk saat ini kita tunggu dulu dari downtrendnya ketika dia sudah selesai. Berikutnya adalah saham Baca. Ini sudah bukan bank digital lagi, sempat hot waktu itu, tapi saat ini diam saja di sini. Tapi kita lihat bahwa kalau memang dia bisa naik di atas 138, ada kemungkinan mencoba mengetes resistance di 175-nya kembali. Ini didapat di mana? Ini waktu itu di level sini, di Oktober 2022 sempat di sini. Jadi kita lihat dulu untuk pergerakan Baca. Jadi kalau memang kita beli sekarang ya kita harus berani nunggu sangat lama. Jadi kalau dia naik di atas 138, mungkin ada kecenderungan dia bisa naik. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah BBHI. Alobank Indonesia ini yang sangat buruk dari yang lain karena kita melihat di sini ada pola bearish ya, ini rounding top
di support 1550, 1500 sudah tertembus. Ya, jadi dengan seperti ini potensi penurunan kita tunggu dulu di level 600. Jadi kalau 600-nya sudah tercapai, kita tunggu pergerakan seperti ini. Ya, jadi kita harus tunggu dia stabil, jadi jangan turun setelah mencapai level 600. Nah, baru kita lirik kembali. Jadi untuk saat ini masih terlalu dini untuk menilai apakah kita harus masuk ke BBHI atau tidak. Selanjutnya adalah BBYB, Bank Neocommerce. Sebenarnya ini sudah sangat baik dibanding sebelumnya karena downtrendnya sudah tertembus di sini. Jadi sebenarnya sudah tidak downtrend. Permasalahannya untuk BBYB adalah ada pola di sini rounding top ya, kecil. Ini target penurunan di 410. Sebenarnya sempat turun ke 480 tapi kembali naik. Nah, kita bisa tunggu dua cara untuk ini. Kita tunggu di level 410-nya di sini. Atau kita tunggu kalau BBYB bisa tembus di atas level 600. Baru kita melakukan pembelian. Karena saat ini masih resiko di mana BBYB kembali turun. Walaupun demikian, saat ini volume sudah rendah di sini ya, di bawah 10 juta mungkin. Jadi ada kemungkinan penjual-penjual sudah tidak ada lagi. Jadi itu saatnya BBYB kembali naik. Berikutnya adalah BNBA, Bank Bumi Arta. Kita lihat di sini downtrend sejak Agustus 2022. Nah, saat ini mencoba stabil dulu di sini. Tapi masih terlalu pagi untuk menilai, jadi kita tunggu ya. Tapi kalau BNBA bisa mencapai level 750, lalu dia bisa turun lagi, nah ini sudah keluar dari downtrend hijau ini. Tapi kalau tidak bisa ya kita lanjutkan dulu perjalanan BNBA kembali turun. Seperti itu. Berikutnya adalah saham BANK, Bank Aladin Syariah. Nah, ini sudah stabil sebenarnya sejak November tahun lalu 2022, tapi karena BANK tidak bisa mencapai level 1600 di sini, sebaiknya kita tunggu dulu. Nah, jadi kalau dia bisa naik seperti ini dan dia turun semisal ke level 1400, nah maka kita bisa coba untuk jadikan ini sebagai titik beli. Kalau saat ini terlalu pagi karena dia masih lower high ya, jadi kalau dia turun seperti ini malah berbahaya. Nanti dia ini masih lower high karena high-nya ini di bawah di sini 1460, lalu di sebelumnya di sini 1599 1600. Jadi masih downtrend kalau seperti itu. Ya, jadi tapi kalau dia bisa naik ke level 1600, kita bisa jadikan watchlist dan kita beli ketika turun ya ke level 1400-nya. Oke, sekian saja untuk update dari saham-saham di sektor bank digital ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.